Seorang remaja laki-laki dikirim oleh orang tuanya untuk menghabiskan masa liburan musim panas di rumah paman dan tantenya yang tinggal di sebuah desa. Namun, liburan kali ini terasa sangat berbeda dan penuh pengalaman yang tak terlupakan. Banyak pengalaman baru yang didapat remaja ini, khususnya tentang begituan. Alur film dengan judul, yang dirilis tahun 1976 ini akan segera kita mulai. Film dibuka dengan seorang remaja bernama Peter. Kala itu orang tuanya akan mengurus sesuatu yang penting di luar kota dan tak bisa ditinggal. Jadi mereka tak bisa menjaga Peter di rumah saat liburan. Mereka pun memutuskan untuk mengirim Peter ke rumah saudaranya yang ada di desa terpencil di pinggiran kota untuk menghabiskan masa liburnya. Peter pun melakukan perjalanan menggunakan kereta, hingga akhirnya tiba di tempat tujuan. Ia dijemput oleh pamannya yang bernama Kristen. Pamannya senang kedatangan keponakannya yang sudah tumbuh besar. Sesampainya di rumah, Peter juga disambut hangat oleh tantenya, yang bernama Lynn. Keluarga ini tampak senang kedatangan Peter, dan menjamunya dengan baik di sana. Peter juga diberikan kamar tersendiri, meski dulunya adalah gudang namun masih layak huni dan juga nyaman. Keesokan harinya, Peter bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Joe. Mereka bermain bersama, namun pembicaraan mereka mulai berubah. Mereka mulai membicarakan tentang wanita, dan hal yang baru yang belum mereka pahami sepenuhnya. Hari-hari Peter tampak bahagia di lingkungan barunya. Orang-orang di sana juga sangat baik padanya. Sampai suatu malam, Peter penasaran karena mendengar suara gaduh dari rumah pamannya. Ketika dilihat ternyata paman dan tantenya sedang bertengkar. Namun entah apa masalahnya. Sampai suatu hari, lagi-lagi ketika bermain bersama Joe mengajak Peter untuk bersembunyi. Rupanya Joe membawa majalah polosan dan melihat-lihat gambar yang seharusnya tidak mereka lihat. Semenjak itu Peter selalu terbayang-bayang tentang gambar itu. Sampai suatu hari ketika diminta mengantar susu oleh pamannya ke rumah seorang wanita bernama Catherine, Peter juga masih kepikiran soal gambar itu. Catherine hanya tinggal berdua bersama anaknya yang masih kecil. Di sana Catherine memperlakukan Peter dengan baik. Peter sangat beruntung di rumah itu, namun Peter malah berpikir yang tidak-tidak di sana. Beruntungnya lagi ketika hendak pulang, Catherine malah nyosor kepada Peter. Tentu saja Peter sangat senang karena hal itu. Beberapa hari kemudian, Peter tanpa sengaja melihat Lynn masuk ke sebuah ruangan. Katanya di ruangan itu adalah kamar milik anak mereka yang bernama Maria. Di sana Lynn mengacak-acak barang-barang milik Maria, namun entah apa yang dia cari. Ketika pamannya pulang, dia terkejut melihat kamar itu berantakan. Dia bertanya siapa pelakunya. Namun Lynn malah menjawab jika dia tidak tahu apa-apa. Mendengar jawaban itu, Peter terkejut. Jelas-jelas tantenya yang melakukan itu, namun dia tak mau mengaku. Apa yang disembunyikan oleh tantenya? Tak berselang lama, Peter kembali bertemu dengan teman lamanya, seorang wanita bernama Gert. Dia kini juga sudah remaja. Mereka jalan-jalan berkeliling kampung bersama-sama. Sampai akhirnya mereka terjebak hujan yang cukup deras. Namun di sini Peter malah menang banyak. Dia dipersilahkan memegang sesuatu yang selalu dia bayangkan. Gert juga mengajak Peter untuk pusrang sampai Glory. Namun Peter belum berani karena dia juga tak tahu apa-apa soal itu. Hingga suatu hari, ketika Peter ingin memancing, dia malah melihat pemandangan yang luar biasa. Rupanya itu adalah Catherine. Sesuatu yang hanya ada di pikiran Peter, kini dia lihat langsung di depan matanya. Catherine pun seolah biasa saja dan malah menyapa Peter. Esok harinya, Peter bertemu dengan Joe. Peter menceritakan semua yang dia alami pada temannya itu. Singkat cerita Peter kembali bertemu dengan Gert. Mereka mengobrol sebentar, dan Peter mengajaknya ke sebuah tempat. Di sana lagi-lagi hal membagongkan hampir saja terjadi. Namun Gert mengatakan dia harus segera pulang karena sudah ditunggu di rumah. Peter pun kemudian pergi ke rumah Catherine. Dia berharap bisa pusrang sampai Glory dengan Catherine. Namun sesampainya di sana, dia malah menemukan pamannya sedang bersama Catherine. Pamannya masuk ke rumah dan mungkin pusrang sampai Glory di sana. Suatu malam, Peter menghadiri sebuah pesta dansa. Di sana Catherine dikelilingi oleh banyak pria. Keributan pun terjadi karena banyak yang memperebutkan perhatiannya. Peter sempat melihat pamannya pulang bersama Catherine.
Saat pulang, Tante Lim mengira Peter adalah pamannya. Dan rupanya pamannya tidak pulang semalaman. Esok harinya, Peter didatangi Catherine di kamarnya. Catherine meminta bantuan pada Peter untuk membuat surat palsu, seolah-olah surat itu dari pamannya dan diberikan pada Tante Lin. Jika Peter mau, maka dia akan diberi hadiah yang belum pernah Peter dapatkan, pusrang sampai glory. Jadi rupanya Catherine sudah jatuh cinta pada paman Peter dan berniat pergi bersamanya. Awalnya Peter kasihan pada Tante Lin. Namun karena hadiah yang dijanjikan, Peter akhirnya menuruti permintaan itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Peter merayakan ulang tahunnya. Di sana Catherine juga datang ikut merayakan ulang tahun Peter. Joe dan Gert juga hadir. Mereka semua memberikan hadiah untuk Peter. Tak lama setelah itu, datang tukang pos ke sana. Dia memberikan 2 surat. Yang satu untuk Peter dan yang satu untuk Tante Lin. Peter mendapat surat dari orang tuanya. Mereka memberitahu Peter jika mereka akan pindah rumah karena mendapat bisnis di tempat lain. Sedangkan Tante Lin menerima surat palsu buatan Peter, namun belum sempat membacanya. Tak sampai di situ, Peter juga mendapat hadiah istimewa dari Gert. Mereka pergi ke gudang dan pusrang sampai glory. Namun sayangnya Joe melihat kejadian itu. Joe berlari dari sana dan Peter mencoba mencegahnya. Namun Peter malah melihat Tante Lin berlari ke gudang yang lain. Peter berusaha mencegahnya. Namun terlambat, di sana ada pamannya dan Catherine sedang pusrang sampai glory. Peter akhirnya kembali ke orang tuanya dalam keadaan sedih dan menyesal. Ia menyadari bahwa banyak hal yang telah terjadi dan tidak bisa diubah. Meskipun begitu, Tante Lin tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga mereka. Sampai akhirnya film pun selesai.